Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hingga saat ini kita kembali pada renungan malam. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih atas waktu renungan malam dapat kami laksanakan pada saat ini penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menerangi pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami renungkan, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan malam kita malam ini yaitu tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu sekalian, dari perbacaan firman Tuhan ini dapat kita berikan tema, yaitu tekun mendengar. Sekali lagi, tekun mendengar. Orang Yahudi beranggapan tiap anak mempunyai 3 orang guru utamanya. Yang pertama adalah ibunya sendiri. Dialah yang membesarkannya dari lahir hingga disapih. Kemudian peran pendidik diambil alih oleh ayahnya hingga anak itu memasuki masa puberitas pada umur 12 sampai dengan 13 tahun. Pada usia itu, seorang anak mulai masuk dunia orang dewasa dan wajib hidup menurut ajaran Taurat. Kini gurunya adalah Taurat itu sendiri. Maka itu pada umur-umur itu seorang anak diinisiasi dengan upacara sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah, ungkapan Aram yang artinya anak ajaran Taurat. Anak ajaran Taurat. Demikian juga dengan Yesus, pasti mengalami bar mitzvah. Itu kemudian dia dapat mendalami Taurat. Dan karena itu ia tinggal di bait Allah, bertanya jawab dengan para ahli agama. Di bait Allah, saudara-saudara, ada kelompok-kelompok sekolah Taurat. Kita bayangkan, Yesus berpindah-pindah mengikuti pelajaran dari kelompok yang satu dengan kepada kelompok yang berikutnya, sehingga terpisah dari orang tuanya. Yusuf dan Maria sendiri kiranya juga sibuk berbicara dengan para orang tua lain dan berkenalan di situ. Mereka berpisah, dan apa yang terjadi selanjutnya?
ketika mereka pulang dengan asumsi atau dengan pemikiran bahwa pasti anaknya, yaitu Tuhan Yesus, juga pulang dengan rombongan, ternyata tidak ada. Kembalilah Yusuf dan Maria ke Yerusalem dan mendapati Yesus sedang bertanya jawab. Hal ini menunjukkan, saudara-saudara, siapa dirinya, siapa Yesus itu pada saat itu, yaitu adalah anak Bapa yang selalu akan diam mendengar dan menjalankan kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Di situ juga pertama kalinya Yesus tampil berbicara, yaitu di Bait Allah. Perkataannya menjadi titik tolak untuk mulai mengenal siapa dia itu, siapa Yesus itu. Ia merasa wajib menyibukkan diri dengan perkara-perkara Bapaknya. Dan mulai saat itu kehidupannya memang terpusat ke sana, yaitu terpusat kepada Bait Allah. Biarlah juga kiranya seperti Yesus, tekun mendengar firman Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga Allah berkenan bagi kita. Berkat-berkatnya, berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, renungan malam ini yang begitu indah, sehingga kami betul-betul dapat mengikuti firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkat-berkat-Mu melimpah kepada kami masing-masing yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menemani kami, menemani keluarga kami masing-masing, agar hidup kami ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin.